Nah, ini ya untuk kisi-kisi tes SKD CPNS untuk TWK-nya kurang lebih ada ini nih teman-teman, bisa dilihat ya. Oke, yang pertama itu ada nasionalisme, yang kedua ada integritas, yang ketiga ada bela negara, yang keempat ada pilar negara, dan berkaitan sama nasionalisme, integritas, bela negara, sama pilar negara akan kita ulis sedikit di pertemuan kali ini ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir nih, bagian bahasa negara. Yang bagian bahasa negara tadi teman-teman udah ulas nih oleh Coach Aurin ya. Jadi nanti untuk bahasa negara, karena memang ini berkaitan sama bahasa Indonesia, jadi teman-teman untuk bahasa negara itu spesialisnya Coach Aurin gitu ya. Nah, ini pilar negara. Jadi pilar negara ini tentu kita harus menguasai gitu ya teman-teman, berkaitan sama pengetahuan kita tentang Pancasila, baik dari proses sejarahnya, bahkan konsepnya, dan juga implementasi. Karena buat apa kita hafal kalau kita tidak mampu menerapkan? Karena kan Pancasila sendiri itu salah satu, selain sebagai dasar negara, itu juga sebagai pandangan hidup. Nah, makanya nih kita ini, saya, teman-teman semua yang mengaku berbangsa Indonesia tentu harus mampu menerapkan dan juga mengamalkan nilai-nilai baik Pancasila, Undang-Undang Dasar, koreksi NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika gitu ya teman-teman. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka? Ikuti super intensif SKD CPNS dan sekolah kedinasan offline dan online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.professional.id. Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas. Yuk, kira-kira ini jawabannya apa nih? Dan ini ya teman-teman, untuk soal TWK itu memang biasanya panjang, apalagi mengingat 2021-2023 itu TWK itu mengarah ke implementasi. Jadi biasanya soal kita akan dihadapkan pada suatu ilustrasi. Nah, kita harus menyimpulkan nih teman-teman, ini pertanyaannya itu apa dan jawaban yang paling tepat itu yang mana. Yuk, kira-kira sudah bisa menentukan kira-kira ini soalnya menanyakan apa dan jawabannya apa? Oke, langsung saya bahas ya teman-teman. Nah, untuk soal kali ini, untuk TWK ya teman-teman, hampir sama kayak tadi waktu bahasa negara Coach Aurin, itu kan kita langsung berfokus pada pertanyaan. Nah, untuk TWK sendiri pun juga sama. Kita langsung lihat ke pertanyaan, minimal kita itu langsung dapat poinnya. Ini yang mau ditanyakan itu apa, kayak gitu. Untuk kita bisa membaca dari awalnya, biar langsung fokus kayak gitu ya teman-teman, sehingga kita bisa menentukan nih, jawaban yang paling tepat itu yang mana. Nah, di sini berikut ini perilaku yang sama-sama melanggar nilai Pancasila seperti konteks tersebut. Oke, berarti kita harus tahu dulu nih teman-teman, ilustrasi ini membahas atau melanggar pengamalan sila berapa kayak gitu. Nah, untuk soal seperti ini jelas yang perlu kita lakukan adalah kita paham maksud dan juga apa sih yang harus kita lakukan, nilai-nilainya untuk pengamalan dari nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini dikatakan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencopot Kombes Risian Krisna Budiaswanto dari jabatannya sebagai Kapolres Kupang. Risian dicopot terkait kasus penyalahgunaan kekuasaannya dengan pemotongan dana operasi Mantap Brata. Perbuatan Risian ini tentu bertentangan dengan nilai Pancasila. Oke, inti masalahnya di sini apa? Ada yang bisa menemukan? Oke, inti permasalahannya ini adalah berkaitan sama si Risian itu dicopot karena kasus penyalahgunaan kekuasaan dengan pemotongan dana. Berarti ini bisa mengarah ke perilaku-perilaku korupsi nih teman-teman. Ada yang tahu nggak perilaku korupsi itu sangat bertentangan dengan pengamalan sila? Ayo, ada yang tahu nggak di sini? Oke, benar ya. Jadi yang paling tepat ini adalah melanggar sila 5. Nah, untuk yang A, kira-kira A ini melanggar sila berapa nih? Masih adanya diskriminasi agama di sebuah negara yang menjamin kebebasan keberagaman. Oke, berarti diskriminasi terkait dengan agama. Oke, benar banget ya teman-teman. Ini sila 1.
Oke, karena sila 1 itu sangat menekankan pada toleransi beragama. Masalah ketuhanan, agama, kepercayaan beragama, hubungan antara umat beragama, hubungan kita dengan Tuhan, itu pengamalan dari sila pertama. Oke, selanjutnya yang B. Meski seringkali dilanda banjir, namun warga sekitar Kali Angke masih saja sering membuang sampah di kali tersebut. Yuk, untuk yang B ini kira-kira pelanggaran sila berapa nih? 2, Coach. Oke, 2, berarti kemanusiaan nih. Oke, untuk kali ini, yang B ini, jadi membuang sampah sembarangan yang akhirnya mengakibatkan banjir. Yang merasakan banjir itu siapa? Warga. Oke, warga sekitar. Apakah orang yang membuang sampah itu bisa merasakan banjir atau orang yang bertempat tinggal di lingkungan sekitar kali tersebut? Sekitar dong, Coach. Oke, benar ya, di sekitar. Berarti ini tidak sesuai dengan pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nih kita udah dapat jawabannya nih teman-teman. Jadi untuk soal ini karena melanggar sila kelima dan juga sikap perilaku yang nggak sesuai nih, benar ya. Jadi yang paling tepat dari opsi jawaban A sama B ini adalah yang B. Tapi sebelum itu nih teman-teman, kira-kira untuk yang C ini melanggar sila berapa? Ada yang tahu nggak? Yo. Bukan, Coach. Anak muda saat ini dikatakan jauh dari perilaku sopan santun. Bahkan setiap kali dinasehati selalu melawan. Oke? Kira-kira? Ya, benar banget ya. Ini melanggar sila kedua. Karena tidak bisa menghormati individu itu selayaknya manusia. Kayak itu. Apalagi ini dari ke orang yang lebih tua. Kayak gitu ya. Oke. Terus selanjutnya kalau yang D, Indonesia masih belum bisa terlepas dari adanya perselisihan antar kelompok yang berakibat timbulnya konflik antar suku. Oke. Ini tidak sesuai sama pengamalan sila ketiga. Kenapa kok sila ketiga? Karena sila ketiga itu kan persatuan Indonesia. Nah, berarti menekankan nih tentang nilai-nilai persatuan, kesatuan, kayak gitu ya. Sementara di dalam opsi D ini, Indonesia masih belum bisa terlepas dari adanya perselisihan antar kelompok. Dan perselisihan antar kelompok ini kemudian bisa menimbulkan konflik antar suku. Salah satu contohnya ya teman-teman. Jadi ini tidak sesuai sama sila ketiga. Dan apakah hal ini masih sering kita jumpai di dalam lingkungan sekitar kita? Ya, masih sering kayak gitu ya teman-teman. Mungkin dari berita pun teman-teman masih sering nih baca mungkin antar kelompok bentrok, antar suku atau antar agama kayak gitu. Dan kenapa kok hal itu bisa terjadi? Ya berarti kita semua ini belum benar-benar paham berkaitan sama nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu tolong jangan dihafal ya teman-teman, tapi lebih dimaknai penerapannya itu bagaimana. Selanjutnya yang kelima, terdakwa kasus alih fungsi lahan dan TPPU keluar ruang sidang dalam kondisi mengamuk setelah dibacakan putusan oleh hakim. Nah, kira-kira pelanggaran sila berapa nih? Oke, bener banget ya. Ini adalah melanggar sila keempat karena tidak bisa menerima keputusan. Jadi fokusnya di sini bukan karena dia terdakwa terkait dengan fungsi lahan, tetapi karena si terdakwanya ini, si subjeknya ini, itu tidak mau ini menerima putusan yang telah dibacakan oleh hakim, tapi dia mengamuk kayak gitu ya. Jadi ini tidak sesuai dengan sila keempat kayak gitu. Jadi sesuai dengan ilustrasinya yang melanggar sila kelima, makanya untuk jawaban di soal kali ini itu yang paling tepat adalah opsi yang B. Meski seringkali dilanda banjir, namun warga sekitar Kali Angke masih saja sering membuang sampah di kali tersebut. Kayak gitu ya. Kenapa bisa sila kelima? Karena apa yang kita miliki, si sampah itu yang kita buang sembarangan itu mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Kayak gitu ya. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka? Ikuti Super Intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan Offline dan Online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.professional.id. Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas.